Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Vincent Lika. Di video kali ini kita akan membicarakan sebuah fenomena yang belakangan ini banyak terjadi di sebuah generasi yang dinamakan generasi Z atau Gen Z. Jadi generasi Z atau Gen Z ini yang lahir dari 1997 sampai 2012 sekarang sudah mulai memasuki umur kerja, yaitu sekitar umur 20-an. Sehingga muncul sebuah fenomena di mana Gen Z ini sangat sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan data statistik menunjukkan bahwa ada hampir 10 juta masyarakat Indonesia yang tergolong di umur Gen Z itu yang pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan. Belakangan di sosial media kita juga sering mendengar berita-berita bahwa perusahaan-perusahaan besar mulai melakukan PHK atau memecat karyawan-karyawan yang tergolong dalam umur Gen Z. Perusahaan-perusahaan ini lebih mementingkan karyawan-karyawan lain yang tergolong dalam umur lain seperti milenial ataupun Gen X. Bahkan beberapa perusahaan lebih memilih untuk meng-hire kembali mantan karyawan daripada meng-hire karyawan yang masuk golongan umur Gen Z. Kalau Anda adalah seorang Gen Z ataupun seorang pemilik bisnis, maka Anda harus mendengarkan video kali ini. Yang akan saya sampaikan di video kali ini memang tidak mengeneralisasi semua Gen Z, karena saya yakin akan ada beberapa Gen Z yang merupakan sebuah pengecualian dan tidak memiliki kriteria-kriteria ini. Sehingga apabila Anda tidak merasa seperti apa yang disampaikan di video kali ini, mungkin saja Anda adalah Gen Z yang berbeda. Tetapi yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan data, berdasarkan berita-berita yang beredar, dan juga berdasarkan dari pengalaman saya pribadi yang memiliki karyawan dari berbagai generasi, dari milenial, generasi X maupun generasi Z atau Gen Z. Fenomena banyak Gen Z yang kesulitan untuk memiliki pekerjaan dan juga banyak Gen Z yang banyak di PHK ini disebabkan oleh beberapa kelemahan yang dimiliki Gen Z, dan saya rasa hampir semua pelaku bisnis akan setuju dengan beberapa kelemahan ini, termasuk diri saya sendiri. Yang pertama adalah seorang Gen Z itu biasanya membutuhkan sebuah validasi. Artinya adalah seorang Gen Z itu memiliki harga diri yang sangat-sangat tinggi. Ketika seorang Gen Z melakukan sebuah pekerjaan dengan baik, ia akan menuntut penghargaan atau pengakuan dari perusahaannya. Apabila ia tidak mendapatkan pengakuan dari perusahaan tersebut, maka ia akan merasa demotivasi atau merasa tidak dihargai atau tidak diakui dalam perusahaan tersebut. Sehingga pekerjaan-pekerjaan berikutnya juga akan terpengaruh, kinerjanya juga akan menurun, dan saya rasa ini adalah fenomena yang banyak terjadi di kalangan Gen Z. Hal ini mungkin disebabkan oleh maraknya pemakaian sosmed dan juga perkembangan dari teknologi itu sendiri. Artinya adalah ketika seorang Gen Z atau siapapun itu yang memposting sesuatu dalam sosial media ataupun menulis sebuah status dalam sosial media, yang ia harapkan dalam otak bawah sadarnya adalah sebuah validasi atau pengakuan dari orang lain. Mungkin pengakuan ini dapat berupa like, komen, ataupun dari pesan-pesan yang ia dapatkan dari orang lain. Sehingga seorang Gen Z itu terbiasa untuk mendapatkan pengakuan dan validasi dari orang lain yang menunjukkan bahwa ia telah melakukan sesuatu. Sebagai pelaku bisnis, mengetahui fakta ini, maka apabila Anda memiliki karyawan yang termasuk dalam golongan Gen Z, kita bisa memberikan dukungan moral ataupun support ataupun validasi setiap kali seorang Gen Z melakukan pekerjaannya atau menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik. Dan sebaliknya, apabila seorang Gen Z melakukan sebuah kesalahan, maka kita juga jangan ragu untuk memberikan teguran atau mungkin dimarahi atau diberikan sanksi, karena ini juga untuk melihat apakah Gen Z tersebut memiliki mental yang baik, memiliki etos kerja yang baik atau tidak. Yang kedua, kelemahan dari Gen Z itu adalah kurangnya disiplin dan bertanggung jawab. Dari yang saya lihat, mungkin hal ini bisa disebabkan oleh cara parenting yang kurang tepat. Karena seorang Gen Z itu biasanya memiliki orang tua yang berasal dari generasi baby boomer atau generasi X. Dan ketika generasi baby boomer dan X itu memiliki seorang anak, di zaman-zaman ini mulai tenar atau populer sebuah cara parenting yang dinamakan gentle parenting. Sehingga anak-anak Gen Z yang tidak pernah menerima gemblengan yang cukup
keras ataupun tidak pernah menerima parenting yang strict ataupun yang disiplin, ini akan membuat anak-anak Gen Z tumbuh menjadi orang-orang yang kurang disiplin dan juga kurang bertanggung jawab. Hal ini juga mungkin disebabkan karena ketika baby boomer dan juga generasi X itu mendidik atau membesarkan anaknya, ada beberapa faktor seperti krisis ekonomi atau mungkin meledaknya industri dan teknologi. Ini membuat orang tua itu lebih banyak sibuk untuk menjaga kestabilan finansial di rumahnya. Sehingga banyak orang tua itu yang sibuk bekerja, sibuk mencari nafkah, sibuk membenahi keluarga dan kestabilan dari keluarganya, sehingga kurang menghabiskan waktu untuk benar-benar mendidik dan melihat pertumbuhan dan perkembangan dari anaknya yang merupakan generasi Z. Apalagi memberikan gemblengan atau hukuman-hukuman seperti dimarahi, disetrap, dipukul, dan sebagainya. Zaman sekarang, hukuman-hukuman seperti itu akan dianggap sebagai gaya parenting yang tidak benar. Tetapi konsekuensinya adalah gaya parenting ini bisa menghasilkan generasi anak-anak yang tidak tahan banting dan tidak tahan tekanan. Sehingga kita sebagai seorang orang tua harus lebih memberikan perhatian khusus tentang bagaimana cara kita melakukan parenting dengan anak-anak kita. Kelemahan Gen Z yang berikutnya adalah Gen Z merasa lebih entitled atau lebih berhak akan suatu penghargaan atau suatu reward dalam pekerjaannya. Sehingga ketika mereka melakukan suatu hal, mereka akan lebih mengharapkan atau menuntut haknya seperti kenaikan gaji ataupun seperti komisi ataupun penghargaan dan pengakuan. Dan ini juga disebabkan karena Gen Z itu merasa lebih pintar, lebih kreatif daripada orang-orang yang hidup di generasi sebelumnya. Hal ini disebabkan karena perkembangan teknologi juga. Jadi zaman sekarang kita bisa mencari tahu apapun, kita bisa belajar tutorial apapun dari YouTube, dari Google, dari ChatGPT, dan itu membuat para Gen Z ini merasa sudah tahu banyak hal. Dibandingkan dengan generasi-generasi yang dulu, ketika internet tidak terlalu booming, ini membuat generasi yang dulu itu lebih menghargai sebuah proses. Artinya adalah pembelajaran itu memang harus dilakukan dari pengalaman atau mungkin pergi ke perpustakaan, mencari buku, baca ensiklopedia. Ini tentu sangat berbeda dengan Gen Z yang kayaknya dari scroll TikTok aja udah belajar banyak hal. Ia merasa dirinya sudah penuh dan ini yang membuat ia berhak akan gaji yang lebih besar atau berhak akan pengakuan yang lebih tinggi di tempat kerja. Kelemahan Gen Z yang berikutnya di tempat kerja adalah yaitu work-life balance, alias adalah banyak gaya ataupun gaya lifestyle yang terlalu tinggi, tidak sesuai dengan pemasukan atau dengan kemampuan yang ia miliki. Coba kita lihat banyak sekali di generasi Gen Z itu, misalnya begitu terima gaji, ia akan beli HP yang baru. Begitu keluar PC yang lebih baru lagi, dia akan beli lagi HP yang lebih baru lagi. Mungkin kalau yang suka sepatu, ia akan menghabiskan gajinya untuk beli sepatu, beli baju, beli tas, ataupun setiap Sabtu atau mungkin setiap hari itu harus ngafe, harus beli kopi yang kekinian, harus posting di sosmed, harus healing atau jalan-jalan ke kota lain. Dan ini semua membuat mereka itu tidak bisa menabung dan juga membuat kehidupan mereka baik secara finansial maupun secara keseluruhan itu kurang stabil karena gaya hidup yang terlalu tinggi. Dan mereka menamakan ini adalah work-life balance. Artinya adalah kita harus healing, ya. Artinya adalah tidak boleh tertekan, karena kalau tertekan nanti yang dipentingkan itu adalah mental health-nya. Zaman dulu boro-boro ngomongin mental health ya. Jadi generasi dulu itu tekanan tinggi, memang sih ada beberapa yang jadinya adalah tertekan atau mungkin pekerjaannya kurang kondusif. Tetapi hal itu membentuk generasi-generasi yang mentalnya itu lebih tangguh. Jadi ketika ada masalah, ketika ada tekanan yang begitu besar, generasi yang dulu itu cenderung lebih tahan terhadap semua tantangan dan kesulitan tersebut. Walaupun sekali lagi, semua yang saya sampaikan di sini itu tidak mewakilkan semua Gen Z. Jadi apabila Anda adalah Gen Z dan Anda tidak merasa memiliki kelemahan ini, maka bagus. It's good for you. Maka Anda tidak termasuk dalam Gen Z yang secara umum. Kelemahan yang berikutnya adalah serba instan. Artinya adalah tidak begitu menghargai proses. Hal ini juga disebabkan oleh teknologi kita yang begitu cepat.
Begitu kita posting, langsung dapat validasi, dapat like, dapat komen, dan itu langsung memberikan kesenangan yang instan. Tetapi hal ini ternyata berpengaruh juga dari bagaimana cara Gen Z itu memandang sebuah working experience atau sebuah pertumbuhan di dalam dunia kerja. Dikira hanya dengan 1 tahun, 2 tahun memberikan yang terbaik itu harusnya sudah mendapatkan hasil. Tetapi itu ternyata tidak seperti itu kenyataannya ya. Kita harus benar-benar membuktikan dan ada sebuah jenjang proses yang memang harus kita jalankan sebelum bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan kalau kita menyebutkan semua kekurangan-kekurangan dari Gen Z ya tentu masih banyak. Dan tentu itu tidak hanya Gen Z saja, mungkin generasi lain juga punya kekurangan-kekurangan ini. Seperti misalnya kurang motivasi, atau gaya komunikasi yang kurang etika atau sopan santun dalam kerja, gampang tersinggung. Memang Gen Z banyak yang memiliki kekurangan itu, tetapi sekali lagi ini bukan untuk merendahkan atau menyudutkan generasi Z. Justru tujuan saya membuat video kali ini adalah saya ingin apabila Anda adalah Gen Z yang masih bertahan nonton sampai sekarang, video ini menjadi pertanda bahwa Anda harus segera bangun, segera bangkit, dan jangan sampai generasi ini dicap sebagai generasi yang rusak dan tidak terpakai. Jadi kalau Anda adalah Gen Z dan Anda ingin memperbaiki kualitas Anda ingin menjadi Gen Z yang sukses dan tidak seperti Gen Z pada umumnya, ingin keluar dari stigma yang diberikan kepada generasi ini, maka ada beberapa solusi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tentu kita harus berbeda dari Gen Z lainnya. Anda harus menjadi Gen Z yang merupakan pengecualian. Anda tidak boleh memiliki kelemahan yang barusan saya sebutkan semua, dan Anda harus keluar dari stigma ini gitu. Jadi janganlah Gen Z yang terlalu butuh validasi, kurang disiplin, merasa berhak akan sesuatu hal, kemudian terlalu mengedepankan work-life balance, terlalu instan, kurang motivasi, dan sebagainya. Solusi yang kedua adalah sebagai seorang Gen Z, Anda harus memiliki sebuah skill yang di atas dari orang-orang pada umumnya. Artinya adalah apabila misalnya Anda memiliki passion atau memiliki bakat di komunikasi, maka jadilah seorang komunikator atau orang yang memiliki skill komunikasi yang paling hebat di lingkungan Anda, paling hebat, paling expert di lingkungan Anda. Hanya dengan cara itu Anda akan bisa lebih menonjol daripada yang lain, dan Anda bisa meraih kesuksesan dengan peranan Anda yang berbeda dari peranan orang lain. Jadi jangan jadi anak muda yang biasa aja. Karena kalau jadi anak muda yang biasa aja ya tentu perusahaan itu nggak akan melirik Anda atau mempertimbangkan Anda untuk menjadi memegang sebuah peranan yang penting dalam sebuah perusahaan. Misalkan Anda senang bernyanyi, maka jadilah penyanyi dengan suara yang paling bagus, dengan skill nyanyian yang paling hebat dibandingkan orang lain. Ya jadi nggak ada salahnya apabila Anda memiliki cita-cita yang Gen Z banget gitu zaman sekarang, pengen jadi streamer, pengen jadi YouTuber, pengen jadi gamer, itu nggak masalah, asalkan Anda harus menjamin bahwa Anda bisa menjadi orang yang sangat expert, sehingga ketika orang lain ataupun calon-calon klien Anda membutuhkan skill itu, mereka akan mencari Anda karena Anda memiliki expert yang lebih dibandingkan orang lain. Yang ketiga adalah cobalah untuk memiliki etos kerja yang baik. Artinya selesaikan semua job desk yang diberikan. Kalau bisa berikan added value atau value lebih. Misalnya disuruh 1 sampai 10, selesaikanlah sampai 15, buatlah atasan Anda senang. Dan jangan terlalu banyak menuntut sebelum Anda memberikan segalanya, memberikan value yang lebih ke sebuah perusahaan. Walaupun memang kita harus melihat perusahaan itu harus perusahaan yang sehat, yang bersih, dan juga memperhatikan dari prospek setiap karyawannya itu jenjang karirnya seperti apa. Kalau perusahaannya memang nggak benar ya lebih baik Anda tinggalkan saja. Tetapi banyak Gen Z zaman sekarang itu yang perusahaannya baik-baik saja, tapi karena dia work-life balance, karena dia bosen, karena dia ngerasa gajinya segitu-segitu aja, lalu ditinggal. Begitu ditinggal, susah lagi cari pekerjaan dan jadilah pengangguran hingga sekarang. Jadi milikilah etos kerja yang baik, selesaikan semua tanggung jawab Anda, dan berusahalah untuk menjaga etika dimanapun Anda bekerja, karena memang itulah yang dibutuhkan oleh atasan Anda. Kita tidak membutuhkan pekerja-pekerja yang kerjanya sedikit, komplainnya banyak. Tanggung jawabnya tidak dikerjakan, tapi nuntutnya banyak ya. Kita biasanya kalau pekerja-pekerja itu, ya akan dipecat, akan di PHK. Yang keempat solusinya adalah hargai proses pertumbuhan dan pengalaman diri Anda sendiri. Karena seperti sebuah
pohon, sebuah tanaman, Gen Z itu adalah tunas tanaman yang sebenarnya sangat baik dan memiliki potensi yang sangat besar. Dan untuk menjadi sebuah pohon yang kuat, Anda membutuhkan waktu, Anda membutuhkan proses pertumbuhan itu sendiri. Butuh disiramin, dipupuk setiap hari, dan Anda membutuhkan bertahun-tahun untuk bisa tumbuh menjadi pohon yang kuat. Janganlah memiliki mindset hanya dengan 1 tahun, 2 tahun Anda ingin sudah naik gaji, naik pangkat dan sebagainya. Karena sesuatu yang instan itu tentu tidak akan baik, dan Anda harus mulai menghargai proses pertumbuhan Anda sendiri. Anda butuh yang namanya pengalaman, jam terbang, dan juga pertambahan umur Anda. Kedewasaan Anda itu sangat dibutuhkan. Walaupun memang tidak menjamin orang yang umurnya lebih tua atau lebih senior itu pekerjaannya lebih baik ataupun memiliki etos kerja yang lebih baik, itu tidak menjamin. Tetapi sekali lagi, apabila Anda ingin cepat, ingin instan, maka itu biasanya hasilnya tidak baik, karena tetap Anda membutuhkan proses pertumbuhan itu. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Setelah Anda berumur 30, Anda akan jauh lebih dewasa dan Anda sudah jauh untuk mengepakkan sayap Anda untuk terbang lebih jauh lagi. Jadi hargailah proses ya, jangan terburu-buru mengejar sesuatu yang instan. Dan yang terakhir adalah jangan dulu menganggap diri sendiri sudah pintar. Walaupun semua skill, semua ilmu bisa di Google, bisa di YouTube, bisa pelajarin tutorialnya secara online, tetapi yang namanya pengalaman, kebijaksanaan, kedewasaan, decision making, itu semua hanya bisa didapatkan apabila Anda benar-benar menjalaninya. Apabila Anda benar-benar bisa melewati semua tantangan di depan Anda dan berhasil, dan Anda belajar dari kesalahan Anda, maka Anda baru bisa mendapatkan skill tersebut. Skill itu nggak bisa didapat di Google ataupun di YouTube. Jadi apabila Anda sudah tahu banyak hal, tahu banyak skill dari Google atau dari YouTube, maka itu juga bagus untuk Anda, tetapi jangan dulu menganggap diri kita sudah pintar. Saya rasa sekian dulu mengenai Gen Z, semoga bisa bermanfaat. Jadilah Gen Z yang berbeda dari Gen Z lainnya, karena Anda adalah pengecualian.